Suasana ceria nampak menghiasi rumah Pak Budi. Apalagi penyebabnya jika bukan karena kehadiran sepasang cucu kembarnya Agatha dan juga Damian. Di teras halaman belakang rumah, semua orang begitu senangnya mengajak Agatha dan juga Damian mengobrol, dan benar saja berbagai celotehan yang tak bisa dipahami oleh orang dewasa banyak meluncur dari mulut mungil Agatha dan juga Damian. "Damian mau mainan yang mana nak? Yang ini mobilan?" tanya Pak Budi pada sang cucu. Mam, sahut Damian dengan mengangguk, sedangkan Agatha ia sibuk dengan bola kecil yang dipegangnya. Anak Dedi yang pintar ini, coba kalian sebut kakek, ayo nak coba sebut Kak Akik. Perintah Al dengan memberi contoh pada kedua anaknya. Tek, sahut Agatha dengan celotehan cadelnya. Semua orang yang ada di sana tertawa bahagia mendengar sahutan dari Agatha. Alhamdulillah, anak Momi bisa menyebut kata kakek sayang. Aduh senangnya Momi nak. Seru Adinda dengan menjembel pipi gembul putranya Agatha. Senangnya kakek nak, cucu kakek sudah mulai bisa bicara ternyata ya, hore. Puji Pak Budi dengan memberikan tepuk tangannya. Ayo suaranya Damian mana, Momi ingin dengar sayang. Ayo sekarang sebut kata Kak Akik. Kini giliran Adinda lah yang membimbing. Tek, sahut Damian yang tak kalah dari sang kembaran. Pok. Semua orang bertepuk tangan ria melihat kemampuan si kembar, hati mereka begitu menghangat karena kehadiran dua sosok mungil itu, semua beban pikiran seolah hilang entah kemana. Adinda nak, kalau Bibi perhatikan, sifat Agatha lebih mirip kamu. Seru Bu Nadia. Iya nak, setelah ayah perhatikan juga sifat Agatha terlihat 11-12 mirip kamu sewaktu kamu masih bayi dulu, tidak terlalu banyak berceloteh dan lebih banyak tersenyum. Imbuh Pak Budi yang membenarkan. Entahlah ayah, Bi, ya mungkin saja kalau sifat Agatha lebih mirip dengan Adinda. Sahutnya. Al hanya menyimak obrolan sang istri dengan ayah dan juga bibinya. Al tidak tahu bagaimana sifat istrinya Adinda semasa kecil, namun jika lihat memang benar jika sifat istrinya Adinda lebih menurun pada Agatha yang cenderung lebih tenang. Di lain tempat di negara yang berbeda di mana sang mentari telah terbenam dan menyebabkan langit menjadi malam, nampak seorang gadis masih tetap setia menatap benda pipih yang hanya berukuran beberapa inci itu. Diandra memperhatikan kartu telepon miliknya yang sudah lama tidak ia gunakan hingga terbesit dalam otak kecilnya untuk memasang kembali kartu jadulnya itu. Dan benar saja, banyak sekali panggilan telepon yang masuk, bahkan yang membuat Diandra tak percaya adalah lebih dari 1000 panggilan via telepon dari Al yang telah masuk namun tak pernah ia balas. Ya Tuhan Al, kamu menelponku hingga sebanyak ini. Maafkan aku Al. Gumam Diandra penuh rasa bersalah. Apa aku hubungi Al saja ya? Tapi tidak, aku tidak ingin menggunakan kartu ini, lebih baik aku menggunakan nomor yang baru saja. Imbuh Diandra. Kini Al dan juga Adinda, tak lupa dengan kedua bayi gembulnya telah kembali ke rumahnya. Agatha dan Damian sedang lelap dalam tidur siangnya. Sayang, Mas mau mandi dulu ya, rasanya badan Mas sudah terasa lengket sayang. Seru Al dengan ngelus lehernya. Iya sana Mas mandi, biar Adinda siapkan baju gantinya. Sahutnya. Al pun masuk ke kamar mandi, begitupun dengan Adinda, ia menyiapkan baju ganti untuk suaminya. Mas Al menggunakan baju yang ini sajalah, ini terlihat lebih santai. Gumamnya. Setelah menyiapkan baju untuk sang suami, kini Adinda beralih menatap pada kedua putra kembarnya yang sedang tidur terlelap. Anak Momi, kalian tidurnya nyenyak sekali nak, pasti kalian lelah karena bermain cukup lama dengan kakek ya. Ya sudah tidur yang cukup ya nak. Gumam Adinda, lalu ia mengecup kening kedua putranya secara bergantian. Ya Allah, terima kasih atas kebahagiaan yang telah Engkau berikan pada keluarga kami. Janganlah Engkau biarkan kebahagiaan ini menghilang. Amin. Batin Adinda berdoa.
Masih dalam keadaan memandang wajah kedua putranya, namun tiba-tiba saja terdengar. DRTT. 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 Adanya getaran handphone, dan ternyata handphone milik sang suamilah yang bergetar yang menandakan jika sedang ada seseorang yang melakukan panggilan. Adinda mendekat dan meraih handphone itu yang terletak di atas nakas. Kenapa tidak ada namanya? Apa aku biarkan saja dulu ya, tapi sepertinya penting. Gumamnya. Adinda ingin menekan tombol hijau pada layar ponsel suaminya. Namun sayang, belum sempat dirinya melakukannya, tiba saja panggilan handphone itu telah berakhir. Sudah mati? Ya sudahlah, biarkan Mas Al saja nanti yang menghubunginya. Gumam Adinda dan ia pun meletakkan kembali handphone milik suaminya itu di atas nakas. Ibu dari dua orang anak itu mulai mengistirahatkan tubuhnya di sandaran kasur, namun baru beberapa saat dirinya bersandar tiba-tiba. DRTT, DRTT, DRTT. Handphone suaminya kembali bergetar. Adinda pun kembali mendekat dan meraih handphone itu kembali, dan ternyata yang menelpon adalah nomor yang sama. Pasti ini sangat penting. Gumamnya, lalu Adinda pun menerima panggilan itu. Halo, Assalamualaikum. Sahut Adinda. Namun tak ada sahutan dari orang di balik handphone itu. Halo, Assalamualaikum, ini dengan siapa? Sahutnya lagi, namun tetap tak ada sahutan. Halo, ini dengan siapa? Saya Is. Tut. Tut, tut. Kalimat Adinda menjadi terhenti kala orang yang melakukan panggilan suara itu mematikan handphonenya. Adinda mengernyit bingung. Apa yang terjadi? Kenapa dimatikan? Gumamnya heran. Sedangkan di tempat di mana Diandra menelpon, ia menjadi terdiam. Entah mengapa saat ini di lubuk hatinya seperti ada sebuah desiran yang begitu tak mengenakan. Kenapa yang menjawabnya seorang wanita? Suara itu bukan suara Tante Devina. Sebenarnya siapa wanita itu? Gumamnya lirih. Setelah hampir 30 menit lamanya dirinya mandi, barulah Al selesai dengan aktivitasnya. Dengan hanya menggunakan kimono putihnya, Al mendekati sang istri. Sayang, ada apa? Serunya. Adinda langsung tersentak, kala mendengar suara bariton itu. Ia tak sadar jika sang suami telah selesai dari aktivitas mandinya. Mas sudah selesai mandi? Tidak apa, hanya saja tadi ada seseorang yang menelpon Mas. Tapi setelah Adinda menjawabnya malah tidak ada sahutan. Tutur sang istri menjelaskan. Al sedikit mengernyit. Memangnya siapa namanya sayang? Sahut Al dan ia pun meraih benda pipi itu. Entahlah Mas, Adinda juga tidak tahu, tidak ada nama yang tertera di sana. Sahutnya. Al mengotak, atik handphone pintar miliknya itu. Sayang, kalau ada orang yang menelpon Mas tapi tidak ada namanya jangan diangkat sayang, itu hanya orang iseng saja yang mencoba mengerjai Mas. Peringat Al. Mas Al sering mendapatkan panggilan seperti ini? Sahut Adinda yang penasaran. Iya sayang, dan itu sangat banyak, ya maklum saja di luaran sana banyak orang yang tidak suka dan ingin menghancurkan perusahaan yang selama ini keluarga Giorgino rintis, tapi sangat disayangkan usaha mereka selalu gagal. Jadi Mas ingatkan sama kamu, untuk jangan pernah mengangkat nomor yang tak dikenal meski itu dari handphonemu sendiri. Ujar Al menasehati. Mendengar penuturan dari sang suami membuat Adinda menjadi sangat gelisah dan takut. Penjelasan sang suaminya Al telah berhasil membuat hatinya merasa tak tenang. Sayang, tenanglah, kamu takut. Serunya, Al paham jika istrinya sudah nampak begitu khawatir. Adinda takut Mas, bagaimana kalau orang itu berbuat jahat pada kita, apalagi pada anak. Serunya. Al memeluk tubuh mungil sang istri. Untuk sesaat ia merasa menyesal karena telah memberitahu istrinya. Sayang, tenanglah, mereka tidak akan bisa mengganggu kita, dan inilah sebabnya setiap kamu ingin keluar harus dengan Mas,
ataupun dengan bodyguard kepercayaan papa, supaya tidak ada orang yang bisa menjahatimu dan juga anak kita. Tenanglah sayang, semuanya akan baik saja. Seru Al dengan mengelus pucuk kepala istrinya. Jadi itulah sebabnya mengapa Mas Al tidak pernah mengundang media massa saat ada acara penting, karena dia begitu sangat ingin melindungi keluarganya. Batin Adinda. Sang mentari sudah mulai condong ke ufuk barat, yang menandakan telah masuknya waktu sore. Terdapat 3 orang wanita parubaya dengan 3 orang bodyguard yang saat ini tengah duduk tenang menghadap Andrew. Jadi kalian, orang yang dikirim mama untuk bekerja di rumahku? Tanya Andrew. Benar Tuan, kami sudah dipilih dan dipercaya oleh Nyonya untuk bekerja membantu Tuan Andrew dan juga Nona Vita di sini. Sahut salah seorang wanita parubaya itu. Ya sudah, mulai hari ini kalian sudah bisa bekerja di rumahku sesuai dengan tugas kalian masing-masing. Seru Andrew. Di belakang sana ada 7 kamar kosong khusus untuk orang yang bekerja padaku, kalian boleh memilih kamar itu sesuai keinginan kalian, dan ingat satu hal, aku tidak suka dengan orang yang malas dan suka menunda pekerjaan, apa kalian paham? Peringat Andrew. Paham Tuan. Sahut mereka serempak. Dan para pekerja baru itu pun akhirnya menuju ke kamarnya masing-masing. Berjalannya sang waktu membawanya pada perubahan hari pun terus berganti menjadi minggu, dan terus berganti hingga menjadi bulan. Tanpa terasa 4 bulan sudah hari telah berlalu dengan mengisahkan berbagai hal yang terjadi. Tanpa terasa kini usia Agatha dan juga Damian telah memasuki usia 1 tahun. Kedua bocah gembar itu nampak sudah mampu berdiri dengan tegak dan mulai bisa melangkah meski masih terlatih. Berbagai celotehan dan tingkah lakunya yang lucu seringkali membuat orang di sekitarnya menjadi gemas bahkan merasa dibuat pusing. Di hari libur kerja ini, Al sedang asyik menikmati waktu kebersamaannya dengan kedua buah hatinya. Ayo kemari anak Dedi, ayo dekati Dedi nak. Seru Al agar kedua anak mau melangkah dan mendekat ke arahnya. Agatha dan Damian yang sedang berdiri dengan memegangi sofa pun mengalihkan pandangan mereka ke arah sang Dedi. Ayo anak Dedi, ayo nak cepat gapai Dedi. Seru Al lagi. Pria bertubuh kekar yang sedang berjongkok itu nampak membuka kedua lengannya agar kedua putranya bisa ke dalam rangkulannya. Ayo boy kemari dekati Dedi, siapa yang paling cepat menggapai Dedi akan mendapatkan ice cream. Ujar Al lagi untuk menarik anak-anaknya. Di Damian ninin Ekim, Dedi Damian ingin ice cream. Sahut Damian dengan begitu antusiasnya. Dat di anta mamam Ekima, Dedi Agatha makan ice creamnya. Seru Agatha yang juga tak kalah antusias dari sang kembaran. Ayo kemari anak Dedi, langkahkan kaki kalian hampiri Dedi, siapa yang paling cepat dia yang dapat ice cream. Pancing Al. Agatha dan Damian melangkah dengan terlatih, tapi seolah sama tak ingin dikalahkan oleh sang kembaran. Ayo cepat, ayo. Seru Al dengan begitu antusiasnya. Kedua bocah kembar itu terus melangkah hingga tertawa cekikikan. Dan benar saja, dengan seketika ruangan santai itu menjadi gaduh bak sebuah ajang pertandingan. Ayo cepat. Al terus berseru untuk menyemangati kedua putranya. Sedangkan Adinda yang membawa sebuah nampan yang berisi secangkir kopi itu nampak terkejut dan heran. Ada apa di sana? Kenapa Mas Al bersuara nyaring sekali? Gumam Adinda. Ia terus melangkahkan sepasang kaki jenjangnya yang tertutup rok itu menuju ruang santai. Ayo, 1, 2, 3, sampai. Seru Al dengan begitu bahagianya. Wah, anak Dedi pintar, kalian sama menang boy. Puji Al. Mas, ada apa ini? Kenapa kalian sangat bahagia sekali? Seru Adinda, lalu ia meletakkan kopi suaminya di atas meja. Tentu Mas sangat bahagia sayang, tadi anak berlomba meraihku sayang, dan ternyata mereka berdua sama menang.
Sahut Al dengan senyuman bahagianya. Aduh anak Mommy pintar sekali, memangnya Dedi akan memberi hadiah apa sih sayang sampai anak Mommy ini mau berlomba menggapai Dedi? Tanya Adinda pada akhirnya. Dek. Al begitu tersentak, senyuman yang awalnya mengembang kini memudar seketika kala mendengar kalimat yang baru saja ditanyakan sang istri pada kedua putranya. Bagaimana jika istrinya sampai tahu jika kedua putranya diiming-imingi akan mendapatkan es krim kalau sudah menang, pasti istrinya akan sangat kesal. Sayang, sudahlah jangan ditanya lagi, aku tidak akan memberi hadiah apapun pada anak sayang, ini hanya sebuah latihan agar anak kita bisa lebih cepat langkahnya. Seru Al. Didi, Mian ninin Ekim, Dedi Damian ingin es krim. Seru Damian yang meminta hadiahnya pada sang Dedi. Dek. Adinda langsung menatap nyalang pada sang suami. Sayang jangan dengarkan anak, aku tadi memang sempat mengatakan akan memberi hadiah es krim, tapi itu tidak sungguh sayang, aku melakukannya hanya agar anak mau latihan berjalan. Sahut Al menjelaskan, dengan raut yang sudah terlihat canggung. Benarkah yang Mas katakan, Mas tidak mengelabui Adinda kan? Kalau sampai Mas ketahuan berbohong jangan harap nanti malam akan dapat jatah. Ancam Adinda, padahal dirinya tidak serius mengatakannya. Aduh sayang jangan berkata seperti itulah sayang, Mas tidak bersungguh-sungguh mengatakan itu pada anak, mana mungkin Mas menghadiahi Agatha dan Damian dengan es krim sayang, nanti yang ada mereka akan pilek dan batuk kalau memakannya. Sahutnya dengan raut yang terlihat memelas. Al benar tidak bisa membayangkan jika ia tak mendapat jatah dari istrinya, pasti adik kecilnya akan kelaparan, Al tidak bisa membayangkan itu. Daddy, anta Ekim, Dedi Agatha mau es krim. Seru Agatha bahkan dengan menengadahkan tangan mungilnya pada sang Dedi yang menandakan jika sang Dedi harus menepati janjinya. Haduh tamatlah riwayatmu Dedi. Pagi hari yang cerah dan hangat ini nampaknya tak dapat memberi semangat pada seorang wanita yang saat ini hanya berbaring di atas kasur. Entahlah apa yang terjadi. Akhir ini Vita merasa dirinya sering mengantuk dan mudah sekali lelah, padahal dirinya sama sekali tidak melakukan aktivitas berat apapun. Sedangkan sang suami Andrew saat ini sedang disibukkan dengan mencari pesanan yang diinginkannya. Kenapa Mas Andrew lama sekali ya? Ini sudah hampir 2 jam. Tapi kenapa dia belum datang? Datang juga? Keluhnya. Lebih baik aku telepon sajalah. Siapa tahu suamiku itu sudah menemukan es buah semangka yang aku inginkan. Imbuhnya lagi. Di perjalanan, Andrew sedang fokus menyetir untuk mencari es buah semangka yang diinginkan oleh istrinya itu. Beberapa toko yang menjual es krim pun sudah ia datangi, namun nyatanya tetap tak membuahkan hasil. Di mana aku harus menemukan es semangka? Di toko penjualan es lilin juga tidak ada. Aku harus mencari kemana lagi? Ya ampun Vita, kenapa sih kamu inginnya yang aneh sayang? Gumam Andrew yang sudah mulai frustasi. Andrew benar merasa dibuat pusing hanya karena sebuah es buah semangka yang dibekukan dan menjadi es semangka, hingga DRTT. Dan ternyata memang benar istrinya Vita lah yang sedang menelpon. Halo, iya sayang? Sahutnya. Mas Andrew sudah mendapatkan pesanan es semangka yang Vita inginkan? Seru Vita. How? Andrew menghela nafasnya cukup berat, dan tentu Vita mendengarnya. Kenapa Mas belum menemukan ya? Tanya Vita dengan suaranya yang terdengar lirih. Maafkan Mas sayang, Mas masih belum menemukan es semangka yang kamu inginkan itu. Sahutnya dengan rasa sesal. Tidak apa Mas kalau Mas masih belum menemukannya, lebih baik Mas membeli buah semangkanya saja, biar Vita sendiri yang membuatnya menjadi es semangka. Sahutnya. Jujur saja setelah mendengar jawaban dari sang istri membuat Andrew sedikit geram. Kalau saja akan seperti ini jadinya lebih baik sedari tadi ia membeli buah semangkanya. Kenapa kamu baru mengatakannya sekarang sih sayang?
Batin Andrew kesal. Akibat tak dapat menepati sebuah janji, kini sang Dedi harus mempertanggungjawabkan atas keresahan dan isak tangis si Twins Boy. Ya apalagi penyebabnya jika bukan Agatha dan Damian meminta ingin memakan es krim tetapi dedinya malah tak menepati janjinya. Dan alhasil seperti inilah akibatnya. Demi agar kedua putranya tak lagi menangis, seorang Al yang memiliki kewibawaan itu, kini terpaksa harus menjadi seekor kambing, kambingan yang dapat ditunggangi oleh si baby twins. Bek, 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 seru Al dengan ditunggangi kedua putra kembarnya. Ayo Dedi terus antarkan kami sampai ke tempat tujuan, timpal Adinda agar sang suami tetap semangat menjadi kambing. Didi, hebat Mian oh ai, Dedi hebat, Mian mau lagi. Celotehnya untuk menyemangati sang Dedi. Sedangkan Al jangan ditanya, ia yang sudah hampir setengah jam menjadi seekor kambing, kambingan itu benar sangat lelah. Bek, bek, bek. Seru Al dengan menirukan suara seekor kambing. Sebenarnya Adinda merasa sangat lucu dengan apa yang dilakukan oleh suaminya, namun tidak mungkin kan jika dirinya menertawakan suaminya. Aduh Al, kalau akan seperti ini jadinya, tidak akan aku menjanjikan es krim pada anak tadi. Batin Al pasrah.